Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang gak miris banget sih. Lu sadar gak sih? Kalau warga di Pulau Komodo itu ternyata ditekan dari berbagai sisi. Di DRIN ada lagi kasus korupsi ratusan triliun yang terungkap. Ada pejabat kementerian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Romlia Pratama. Teman-teman sahabatku semuanya, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja beserta keluarganya di sana. Teman-teman sahabatku semuanya, buat kalian yang baru gabung, yang baru nonton video ini, silahkan di subscribe dulu, di like dan di komen guys. Buat teman-teman sahabatku yang udah mendukung support channel ini, terima kasih. Mudah-mudahan kalian semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan rezeki, dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sahabatku semuanya, seperti biasa guys, kita akan nge-reaction beberapa video yang lagi viral. Seperti apa videonya? Ini dia guys. Orang Indonesia kalau mau jalan-jalan ke Eropa dan Amerika Serikat pasti bakal ribet ngurus visanya. Udah ngurusnya lama, bayarnya gitu ya? mahal, jadi rugi waktu dan rugi ekonomi. Belum lagi kalau ternyata pengajuan visanya ditolak. Aduh, jadi iri sama Malaysia. Iya, kamu gak salah dengar. Malaysia emang bisa bikin kita iri. Karena per 2025 Malaysia bisa akses 181 negara secara bebas visa. Di Asia Tenggara, kekuatan paspor Malaysia ada di peringkat kedua di bawah Singapura. Sedangkan Indonesia ada di peringkat ke-6, kalah sama Thailand, Timor Leste, dan Brunei. Kalau orang Malaysia bisa pergi ke 181 negara secara bebas visa, orang Indonesia cuma dapat jatah 73 negara doang. Hal inilah yang bikin paspor Malaysia jadi salah satu yang terkuat, tepatnya peringkat 11 di dunia. Sedangkan Indonesia cuma di posisi 64 dunia. By the way, Malaysia konsisten loh di peringkat 15 besar, bahkan sempat di peringkat 8 pada 2014. Oh iya, kalau sebuah negara punya paspor yang kuat, yang untung ya warganya sendiri. Karena jadi punya banyak kemudahan saat ingin melancong ke negara lain. Seperti semakin kecil waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan visa atau bahkan nggak ada. Terus biaya yang dikeluarkan untuk berpergian juga lebih sedikit. Contohnya nih ya, orang Malaysia nggak perlu ngeluarin biaya visa kalau mau ke Jerman. Sedangkan orang Indonesia yang mau ke Jerman harus mengeluarkan biaya visa sekitar 1,6 juta rupiah untuk pemohon dewasa dan Rp796.000 untuk anak-anak. Selain itu, keuntungannya punya paspor yang kuat tuh ya kayak gini, nggak perlu ngantri panjang waktu di bandara. Kuatnya paspor Malaysia jadi bukti adanya hubungan diplomatik yang kuat, komitmen negara untuk mendorong konektivitas internasional, dan mencerminkan menonjolnya Malaysia di panggung dunia. Indonesia kapan ya? Jangan cuma ganti warna aja dong. Tonton video. Jadi yang selama ini hanya yang keluar-keluar, yang orang-orang itu keluar-keluar katanya Indonesia ini lebih dihargai di luar negeri, itu nggak bener ya. Nyatanya kita hanya kebagian di 73 negara yang bebas visa. Sedangkan Malaysia 181 negara guys. Wow. Nggak sampai separuhnya dari Malaysia loh. Jadi yang sebenarnya dikagumi itu siapa sih? Malaysia atau Indonesia? Buktinya Malaysia. Ini sudah membuktikan sebenarnya bahwa kita itu sebenarnya lemah. Kita harus koreksi diri. Lebih dari separuh loh Malaysia. Lebih dari separuh dari kita. Kita itu nggak ada separuhnya dari Malaysia loh. Jadi yang keluar-keluar kemarin, yang keluar-keluar itu nggak punya data loh. Aduh ya Allah ya Rabbi. Jadi kalau mau keluar-keluar itu cek data dulu, cek kebenarannya dulu, cek faktanya dulu ya, baru keluar-keluar. Kalau benar keluar-keluar nggak apa-apa. Keluar-keluar salah lagi. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini dia guys. Berikutnya ada informasi seputar teknologi dan informasi yang nggak cuma rakyat tapi hacker aja geleng-geleng kepala. Bukan karena kagum, tapi karena bingung. Masa sih pejabat ternyata lebih jago merampok daripada kami?
Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi yang terjadi di proyek Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS. Kenapa judulnya sementara, bukan permanen? Mungkin udah tahu buat sementara aja, ntar juga dikorupsi lagi. Dari hasil penyelidikan Kejaksaan Agung ada dugaan korupsi besar-besaran di proyek PDNS ini. Padahal yang kita tahu, PDNS dibuat untuk mengamankan data, bukan mengamankan dompet pribadi. Jadi wajar kalau ada data bobol, anggarannya aja bocor. Kalah tukang ember depan rumah, anti pecah, anti bocor. Disuruh percaya data negara aman itu ibarat dipaksa percaya sama gebetan yang bilang, aku tidur cepet ya sayang. Tapi jam 3 pagi bikin story. Lagi party di Senopati. Akibatnya tahun 2024 Indonesia diserang ransomware besar-besaran, sistem pemerintahan lumpuh, data masyarakat bocor, dan layanan publik terganggu. Jadi yang salah hacker apa koruptor? Dua-duanya sama aja, sama-sama nyelepet duit. Hacker minta duit tebusan, koruptor minta proyek baru. Bedanya yang satu ilegal, yang satu kayak begal. Menurut Kejaksaan modusnya adalah pengondisian dengan menghilangkan syarat tertentu sehingga perusahaan dapat terpilih jadi pelaksana proyek. Tapi kita harus ambil hikmah dari setiap kasus. Kalau mau jadi kaya, jangan jadi hacker, tapi bikin proyek keamanan yang bisa dihack. PDNS ini terjadi saat Menteri Kominfo dijabat oleh Pak Budi Ari yang feed Instagramnya rapi ya. Di saat keamanan data masyarakat bocor berceceran. Imbasnya data masyarakat bocor bisa dipakai buat macam-macam. Nomor KTP bisa jadi nomor antrian pinjol. Enak-enak tidur nyenyak, pas bangun udah punya utang di 5 aplikasi pinjol. Pada akhirnya serangan ransomware 2024 membuktikan satu hal, di Indonesia hacker sungkem sama koruptor. Karena koruptor gak cuma curi data, tapi mencuri masa depan kita. Sulit. Kelas. Itulah salah satu alasannya kenapa teknologi kita stagnan di situ-situ aja. Bahkan ada kemunduran. Nggak bisa maju-maju. Sedangkan di negara tetangga kita, itu teknologinya semakin maju, semakin pesat kemajuannya. Kita jadi ladang korupsi di bidang teknologi, di Kominfo, Komdigi kalau sekarang ya. Gimana mau maju? Teknologi kita nggak maju-maju lah, orang dikorupsi. Pantesan data negara aja bisa dihack sama orang dananya dikorupsi, uangnya dikorupsi. Aduh, mau ngejar Malaysia, mimpi pret. Kita berlanjut ke video yang selanjutnya. Ini deh guys. Miris banget sih. Lu sadar gak sih? Kalau warga di Pulau Komodo itu ternyata ditekan dari berbagai sisi. Di darat dilarang berburu, di laut tangkap ikan dibatasi. Bahkan lu tahu gak sih, terjun ke sektor pariwisata saat ini juga terancam oleh perusahaan. Jadi mereka mau cari uang di mana? Gila, ini pemerintah harus selamatkan masyarakat. Padahal itu wilayah mereka sendiri loh. Nah itu dia, lo tau gak sih? Sejak tahun 1975, warga di desa Komodo itu dilarang berburu rusa. Oke, mereka ngikut peraturan pemerintah kan? Karena pulau ini akan dijadikan cagar alam biar Komodo tetap lestari. Akhirnya warga memutuskan untuk jadi nelayan aja deh. Nah saat ini nelayan pun dilarang untuk nangkap ikan di laut tersebut dengan alasan perairan Pulau Komodo itu dijadikan taman nasional. Setiap pos itu wajib lapor. Sampai ada bapak-bapak di sana ngomong, lah ini rumah kita kok harus lapor. Akhirnya mau nggak mau mereka mencari penghidupan di sektor pariwisata. Ini tuh lagi terancam juga. Iya bener banget. Padahal mereka tuh sudah beralih jadi pemandu wisata maupun penjual souvenir. Ini udah pekerjaan terakhir nih. Dan juga terancam lagi karena di kedua kawasan ini pemerintah bakal memberikan konsesi kepada perusahaan untuk membangun fasilitas pariwisata. Terus pertanyaannya, masyarakat Pulau Komodo bagaimana nasibnya? Padahal warga desa di Pulau Komodo sudah berdampingan dengan satwa tersebut sejak ratusan tahun yang lalu. Jadi maunya pemerintah itu apa sih sama rakyat sebenarnya? Ini konsepnya mau mensejahterakan rakyatnya atau memang pelan-pelan mau mematikan rakyatnya? Apa sih sebenarnya yang dimau oleh pemerintah kita? Kok belakangan ini banyak kejadian-kejadian yang kebijakannya itu sangat menyakitkan hati rakyat, bahkan mematikan rakyat. Maunya tuh apa? Katanya mau mencari solusi untuk kesejahteraan rakyat. Katanya mau mencari pada waktu janji-janji dulu mau mensejahterakan rakyat, mau ini, mau itu. Nyatanya rakyat disengsarakan. Kita berlanjut ke video selanjutnya. Ini deh guys.
Ada Ini lagi deh, guys. kasus korupsi ratusan triliun yang terungkap. Ada pejabat Kementerian Kehutanan yang main mata dengan perusahaan sawit dan membiarkan lahan ditanami sawit secara ilegal. Negara rugi 300 triliun. Parahnya, lahan tersebut juga termasuk kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi, teman-teman. Astaga, itu udah berapa lama dia ngelakuin itu, Ri? 19 tahun, gila. Dari 2005 sampai 2024 dan 2025 ini baru terungkap. Jadi ada pejabat tinggi yang main mata dengan pengusaha sawit dan membiarkan lahan hutan ditanami sawit secara ilegal. Negara rugi 300 triliun dan hutan di Indonesia makin habis. Kasus ini akhirnya dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Mereka sudah memeriksa 114 saksi dan katanya sudah ada 2 pejabat eselon 1 dan 2 KLHK yang jadi tersangka. Yang bikin makin parah, ternyata lahan sawit ilegal ini sudah masuk kawasan konservasi yang seharusnya dilindungi. Oh my god, 19 tahun, sedih banget sih. Belasan tahun masyarakat nggak tahu kalau ada kasus korupsi sebesar ini yang nggak kebongkar. Lo tau nggak sih, banyak aktivis lingkungan yang curiga kalau kasus ini bisa aja ditutup-tutupi atau cuma kena sedikit tanpa hukuman yang setimpal. Jaksa Agung juga janji bakal tegas dan ternyata kasus korupsi di sektor ini memang banyak terjadi meskipun regulasinya juga udah banyak banget. Kalau dari 2005 itu artinya kita sudah berganti presiden 3 kali, guys. Yang pertama Susilo Bambang Yudhoyono, habis itu Jokowi 10 tahun, habis itu sekarang Prabowo. Prabowo berani menangkap ini semuanya. Bagus Prabowo. Teruskan Pak Prabowo. Teruskan. Biar si kucing-kucing keparat itu yang menyengsarakan rakyat itu, biar dia kapok dia. Tapi Pak, ya jangan hanya menjadi perbincangan di sosial media. Tangkap yang betul dan penjarakan mereka gitu. Dimiskinkan kalau perlu. Ya pasti perlu lah kalau dimiskinkan. Harus dimiskinkan. Karena hukuman kita itu sekarang, kalau nggak ada undang-undang yang perampasan aset itu, ya nggak ada gunanya. Mereka akan korupsi lagi. Enak-enakan mereka di penjara. Orang hukumannya enak kok, dendanya juga enak. Korupsi 10 ringgit, dendanya cuman 10 sen. Enak dong. Itulah koruptor-koruptor di Indonesia itu. Ketika keluar dari penjara, masuk jadi pejabat lagi, jadi pemerintahan lagi, korupsi lagi. Karena hukumannya kecil dan dendanya pun kecil. Enak dong mereka. Lebih baik kita belajar aja jadi koruptor. Biar cepat kaya. Kan bener kan? Orang dendanya aja. Coba dong miskinkan. Coba dong sita semua aset. Siapapun yang berbuat zalim itu, berbuat koruptor, membuat korupsi, sikat semuanya hartanya. Harta itu semuanya ambil. Pasti mereka akan jera, pasti mereka akan kapok gitu. Takut untuk korupsi lagi. Kalau hanya korupsinya 10 ringgit, dendanya 10 sen. Ya mau lah korupsi. Gue juga mau. Bener gak sih? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, sholawat.